Apa ada hujan itu keluar duit? Nggak mungkin kan, namanya hujannya keluarnya air. Nggak mungkin hujan itu keluarnya duit. Yang ada mah dunia ini semuanya nggak ada kekurangan, pasti cukup semua. Lah gimana, kita bayangin aja kalau hujan itu hujan duit ya, hujannya duit semua, nggak apa maaf, nggak air ya. Yang ada orang itu nggak ngebutuhin duit, berarti itu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal urip yo, urup kanggo urip. Maksudnya gimana? Ini bahasa Jawa ya. Maksudnya gini hidup seseorang ya, urup urup nggo urip, maksudnya gimana ya. Kita itu ya Bu, namanya orang hidup ya butuh kerja. Bisa makan itu dapat dari mana kalau kita nggak ada usahanya, cuma diem aja di rumah, kong kali kong, ongkang kaki di rumah, apa ada yang ngasih? Nggak mungkin kan. Jadinya itu seperti kayak gini, kayak kita punya apa sih, barang bekas atau enggak, kayak apa itu, mesin kayak kipas rusak, kayak kipas rusak. Ntar kalau kulkas nggak tahu bisa apa enggak ya, nggak tahu ya, kalau nggak punya botol bekas. Jadinya kadang kalau di desa itu kan bisa ditukerin sama kayak kerupuk, kayak bawang merah ya, kayak gitu. Bawang merah itu ntar buat apa ya, buat dimasak juga, buat dimakan juga. Jadinya ya iya, jangan lupa ya, namanya orang hidup ya butuh bekerja ya, bekerja untuk hidup, ibaratnya kayak gitu ya. Jadinya orang hidup itu buat bekerja itu apa? Kalau kita orang biasa ya, ada orang yang diem aja di rumah, ada yang nganterin duit, itu emang udah makomnya sendiri. Kalau orang biasa diem aja di rumah, yang ada nggak bakalan bisa makan, yang ada mah kelaparan. Masa iya? Ibarat kata namanya orang hidup, apalagi zaman sekarang tambah apa itu, kebutuhan itu tambah meningkat, apa-apa serba mahal, terus butuh anak sekolah. Jadinya mah gimana ya, ya seenggak-enggaknya itu berusaha ya, jangan lupa berdoa ya, kerja apa aja yang penting halal ya, nanya sama temen, nanya sama tetangga ya. Pokoknya kalau ada, biasanya kan kalau di rumah itu kadang ada orang nawarin mau kerja ini enggak lah. Kalau kamunya ada niatan kerja, nggak usah milih-milih kerja, yang penting itu bisa buat apa itu, dapur biar ngebul. Maksudnya dapur biar ngebul apa, buat makan sehari-hari itu ada, nggak langsung itu dapurnya itu nggak, maksudnya orang yang di rumah itu nggak bisa makan. Jadinya kerja tani nggak apa-apa, atau kerja apa ya nggak apa-apa, tapi ya seenggak-enggaknya kalau ya ini orang yang biasa aja, diibaratkan kayak gini lah, orang yang udah kaya raya aja dia masih ngumpulin pundi-pundi uang. Gimana caranya biar masa depannya itu lebih cemerlang, nggak kekurangan, itu gimana? Mereka aja masih memikirkan, nggak langsung diem aja di rumah biarpun dia orang kaya. Enggak, biasanya itu orang yang sukses, orang yang kaya itu, dia itu nggak pantang menyerah, gentol, kerja dan kerja. Isinya itu cuma kerja ya, buat masa depannya ya. Seenggak-enggaknya kalau dianya punya kerjaan tetap, seenggak-enggaknya ya ada rasa
bersyukurnya dengan cara apa ya, ya namanya seumpama dia melimpah ruah kerjaannya ya, seenggak-enggaknya ya ya ada orang yang membutuhkan, seenggak-enggaknya dia ya menolong, biar apa, biar rezekinya itu barokah, lancar-lancar aja. Namanya orang sedekah apa sedekah kan nggak bakalan langsung miskin kayak gitu. Seenggak-enggaknya mah kalau sedekahnya atau sodakohnya itu apa itu ikhlas, tulus, insya Allah sing gawe urip juga nguhi rezeki yang melimpah ruah. Tergantung orangnya tulus apa enggak. Tapi kan ada juga yang orang sodako dilihat-liatin, nah itu beda lagi. Namanya orang kan beda prinsip, beda cara kayak gitu. Jadinya selagi kita masih hidup, seenggak-enggaknya kita ada usaha gimana cara memperbaiki diri, gimana caranya biar keluarga kita bisa makan dengan jalan apa ya, dengan jalan bekerja. Jalan bekerja itu gimana ya, nanya-nanya sama temen, jangan diem aja di rumah kayak gitu. Soalnya kita berdoa aja tanpa ada usahanya. Seumpama kita berdoa, ya Allah berikan saya duit yang banyak, biarkan saya cukup, nggak kekurangan, tapi cuma berdoa doang, apa ada hujan itu keluar duit? Nggak mungkin kan. Namanya hujannya keluarnya air, nggak mungkin hujan itu keluarnya duit. Yang ada mah dunia ini semuanya nggak ada kekurangan, pasti cukup semua. Nah gimana, kita bayangin aja kalau hujan itu hujan duit ya, regetuk, hujannya duit semua, nggak apa maaf, nggak air ya. Yang ada orang itu nggak ngebutuhin duit, berarti itu udah kuasa ilahi nyukupin umatnya kayak gitu, biar nggak ada usahanya. Kenapa turun air kan, biar apa, biar kemungkinan ya yang Tuhan kita itu menginginkan umatnya itu ada usahanya, nggak cuma diem aja kayak gitu ya, ada berdoanya kayak gitu ya. Jangan dipikirin di hati, ini cuma cerita. Kalau pas ada yang kebetulan apa gimana ya, jangan dianggap gitu aja, anggap aja angin lalu. Namanya juga cerita ya, suka-suka hati. Kalau masuk di hati ya, kalau masuk ya dipakai, kalau nggak masuk akal ya nggak usah dipakai gitu aja. Namanya kita kan cuma cerita kayak gitu ya. Terus kan ya ada usahanya lah, seenggak-enggaknya jangan diem aja kayak gitu ya. Kutuk air turun kan. Yang ada mah orang, nggak ada orang yang miskin, orangnya kaya semua. Soalnya apa, pasti kan pada nada, dia punya nada ember yang dipakai ya ember, dia punya baskom atau apa barang gede ya, dia itu langsung nadanya kayak gitu ya. Jadinya kayak nggak masuk akal lah. Jadinya ya seenggak-enggaknya itu ya ada usahanya, nanya sama temen gimana, kerja apa, yang penting halal kayak gitu ya. Terus kenapa ini kan judulnya urip yo, urup kanggo urip. Kenapa kayak gitu ya, namanya kita urup kanggo urip kan, namanya apa ya, bekerja buat nyukupin kita agar bisa tetap hidup. Kalau kita nggak bekerja terus, gimana kita bisa makan? Kita bisa makan itu dapat dari mana? Kita bisa makan kan beli beras ya, beli beras itu kita bisa beli beras itu dari mana? Dapat dari uang dari mana? Uang itu dari kita bekerja. Terus ya kalau kita punya sawah kan seenggak-enggaknya itu nanam padi lagi kayak gitu, bibit lagi ya. Pembibitan itu kita buat nyemi padi itu harus beli benihnya lah. Beli benihnya itu dari mana? Dari duit lagi. Terus udah dapet bibit, udah jadi itu benihnya, kita nyuruh orang buat nandur pari.
orang satu, orang berapa, kalau orang satu kita ngerjain sendiri kan nggak bakalan sehari selesai. Biar cepat selesai seenggak-enggaknya kan ya di beberapa orang, nyuruh orang, kita nyuruh orang pakai apa ya, pakai duit. Kalau nggak pakai duit apa orang mau? Nggak mungkin. Soalnya apa, kita itu saling membantu, saling mendukung, saling apa, jadinya ya ada bawahan, ada atasan kayak gitu. Kalau semua di dunia ini atasan, ya nggak bakalan ada bawahan ya. Namanya manusia yang ada kesinambungan ya, ada bawahan, ada atasan, ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau orang kaya semua, nggak ada orang miskin, ntar gimana? Yang ada mah lo gue, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau ada orang kaya, ada orang miskin, jadinya itu kayak orang kaya butuhin orang miskin ya butuhin orang kaya. Maksudnya gimana ya, orang miskin butuh pekerjaan, butuh gaji dari orang yang kaya. Terus orang kaya ya butuh orang yang nggak punya. Maksudnya gimana ya, maaf ya, bukan maksud saya orang miskin orang kaya, enggak, maksudnya ini itu buat apa sih, biar gampang gitu aja. Maksudnya gimana, orang kaya yang butuhin orang nggak punya itu apa, seumpama dia punya sawah lebar, sawah gede, apa dia bisa nandur sendiri? Nggak mungkin kan, dia otomatis membutuhin orang buat bekerja di sawahnya itu. Ya dengan cara apa, dia minta bantuan tetangganya itu, biar minta tolong besok nandur di tempat saya misalnya, kayak gitu. Jadinya dia juga butuhin orang yang nggak punya, orang kaya, orang nggak punya juga butuhin orang yang kaya. Soalnya apa ya, kerja kan, ntar dianya kerja di sawah kan, ntar dapat duit kan, bisa buat beli beras, bisa buat beli lauk gitu aja. Terus orang kaya berterima kasih lah sama orang yang nggak punya. Soalnya apa, tanpa bantuan mereka sawahnya nggak bakalan selesai, dia garap sendiri nggak bakalan kelar satu hari. Soalnya namanya orang kaya kan otomatis sawahnya berhektar-hektar kayak gitu. Jadinya ya saling apa sih, namanya kita hidup bermasyarakat ya, seenggak-enggaknya ada komunikasi antaranya individu satu dan individu yang lainnya. Kalau kita nggak ada komunikasi, yang ada mah udah, masa iya mau hidup sendirian di dunia ini? Ya nggak mungkin. Namanya orang yang membutuhkan orang lain, nggak mungkin orang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadinya seenggak-enggaknya kalau bisa membantu, seenggak-enggaknya ya ulurkan tangan sama yang membutuhkan. Dan kalau bisa ya benar, orang yang nggak punya itu membutuhkan orang yang nggak punya, uluran tangan. Tapi seenggak-enggaknya ada usahanya, nggak harus dianya minta terus. Seenggak-enggaknya ada usaha gimana caranya ya. Kalau dikasih mah terima aja, tapi seenggak-enggaknya jangan langsung nunggu dikasih aja, nggak ada usahanya. Itu ya namanya apa sih ya, kurang bener. Kalau bisa ya, kalau dikasih orang ya diterima, namanya dikasih berarti rezeki gitu aja. Tapi seenggak-enggaknya dia ada usahanya ya, usaha apa aja biar menghasilkan, kerja apa aja yang penting halal gitu aja ya. Namanya hidup ya butuh apa itu, antara satu sama yang satunya ya harus ada apa sih, saling mengerti, saling silaturahmi, biar rukun. Nggak namanya orang hidup ya, biar nggak ada masalah, nggak ada yang nggak ada yang tersakiti gitu aja ya. Ya udah, itu dari saya. Ceritaku ini bisa diambil kesimpulan apa namanya, manusia ya butuh kerja itu butuh makan, nyukupin kebutuhan sehari-hari. Seenggak-enggaknya mas, selagi nafas di kandung badan, maksudnya selagi nafas ada di badan, seenggak-enggaknya jangan
jangan patah semangat, jangan langsung diem aja, seenggak-enggaknya ada usaha. Selagi kita ada usahanya pasti ada jalan. Kalau kita nanya-nanya pengen kerja apa, pekerja apa, dengan sendirinya kita usaha-usaha pasti ntar juga mendapatkan pekerjaan, gitu aja. Terus ya namanya apa, kerja kan untuk hidup, maksudnya gimana, kerja untuk menyukupin kehidupan. Jadinya itu kita bekerja dengan cara yang halal kayak gitu, biar apa, biar bisa beli beras. Soalnya beras itu dibeli pakai duit kalau kita nggak kerja nggak bakalan bisa beli. Terus lauk juga, kalau kita beli lauk itu juga pakai duit. Kalau kita diem aja di rumah gimana kita bisa beli lauk kayak gitu. Intinya ya tetap semangat. Moga yang menonton videoku ini kalau belum mendapat pekerjaan cepat dapat pekerjaan, moga hidupnya itu ya kecukupan, nggak kekurangan kayak gitu ya. Namanya kita di sini ya saling apa ya, saling berdoa yang baik-baik gitu aja ya. Kalau ada omongan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya, dadah.